Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan adalah wilayah kepulauan. Memiliki 117 pulau, 80 pulau diantaranya berpenghuni, sedangkan 37 pulau tidak berpenghuni. Pada tahun 2013, jumlah penduduknya mencapai 325.239 jiwa. Fakta kemiskinan di wilayah kepulauan berdampak pada banyaknya kaum perempuan yang termarginalkan, hidup dalam kemiskinan, kekurangan informasi dan cenderung kurang berdaya, mengingat geografi kepulauan yang penuh tantangan. Kalau kami perempuan ingin bersekolah, kami dilarang, banyak sekali larangannya, Pak. Terus ya untuk mengejar yang namanya pendidikan yang tinggi. Sedangkan kalau laki-laki itu dibebaskan untuk mengejar pendidikannya. Jadi kami merasa terpinggirkan karena kami hanya di pulau terus, tidak bisa kemana-mana. Kami itu punya keterbatasan untuk keluar pulau. Untuk pergi-pergi kami itu tidak bisa, tidak ada luang untuk pergi mencari pengalaman, untuk pergi mencari pengetahuan, itu tidak ada, Pak. Alasannya karena kami itu katanya seorang perempuan. Sebagai perempuan dikawinkan juga terlalu muda. Kendala-kendala yang mereka perhitungkan karena seorang perempuan itu seorang perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, tidak boleh jalan kemana-mana terlalu jauh karena kami tidak pernah dilibatkan dalam urusan-urusan di pemerintahan. Misalnya ikut rapat-rapat atau apa, kami tidak pernah dilibatkan di situ. Selama saya bernama Lina, saya tidak pernah mendapatkan bantuan ataupun berupa bantuan apapun itu. Berapa kali saya mengajukan surat permohonan bantuan seperti KTP atau apa, itu selalu ditolak dari pemerintah karena alasan itu saya perempuan dan tidak bisa bekerja sebagai nelayan. Tetapi contohnya saya itu bisa seperti laki-laki, apa yang dikerjakan laki-laki saya bisa. Saya mau melanjutkan ke SMP, tidak bisa. Orang tuaku waktu masih hidup, bapak tidak bisa. Akhirnya saya diam, tinggal di rumah, yang membantu bapak. Kalau dia pergi kerja di laut, saya juga ikut. Mulai dari kecil saya memang begini. Mulai dari kecil saya pekerjaanku nelayan, sampai sekarang susah sekali bantuan kesehatan di sini. Itu harus melalui dengan kendaraan laut. Kayak kapal, kalau besar ombak ya kita tidak bisa berobat di pulau lain, yaitu Pulau Salemo, karena di situ ada pustu di situ atau puskesmas. Saya dinikahkan di usia 14 tahun. Setelah tamat SD 1 bulan. Saya menikah atas kemauan orang tua saya. Saya tidak bisa menolak dan saya harus menerima menikah di bawah umur. Alasannya orang tua menikahkan saya karena ingin mendekatkan hubungan keluarga dan tidak mau menanggung resiko dengan mempunyai anak cewek. Kita sakit, dia datang langsung dari marah-marah, Pak. Dan terus itu bilang, Kak, kenapa Ki marah-marah? Jangan Ki marah-marah karena saya masih sakit. Terus dia tidak peduli. Jadi terjadilah pertengkaran pada malam hari itu, Pak. Terus saya tidak bisa juga menahan diri lagi. Terus saya kan, kenapa kita sudah ditahu sakit malah dibentak lagi, atau pernah dulu saya diancam kata-kata puanku itu
kupukul kok itu. Jadi itu saya tidak bisa lagi mempertahankan keluarga saya itu yang pertama. Suaminya yang kedua lagi pergi lagi, tak tahu di mana rimbanya sekarang. Karena waktunya Pak mau pergi dia dulu, tanya aja Kak, bilangnya saya pergi ini untuk mencari uang, alasannya Pak. Katanya anakku ini tetap anakku, kukirimkan nanti berasku, jamin uangnya, apanya. Nah sampai sekarang tidak pernah, biar 1.000 rupiah pun tidak pernah dia kirimkan. Sampai 8 tahun 4 bulan sekarang. Lalu saya terpaksa berusaha ya mendorong gerobak jual sayur keliling setiap hari itu di Kulambing ini untuk menyekolahkan, menafkahi, menghidupi anak saya supaya dia nanti kayak orang anak-anak yang punya bapak itu loh. Ya, Pak. Dulu dikasih menikah sama orang tua saya. Setelah berumur, baru naik kelas 4 SD, saya tidak tahu apa-apa. Karena saya tidak mau berdosa kepada orang tua, itu yang saya kuturuti. Tapi yang ternyata kebahagiaan saya itu hanya cuma seperti angin. Inilah Pak buktinya di wajah saya. Yang suami kedua. Inilah buktinya. Dia menyiram saya tidak tahu bahwa apa yang disiram saya tidak tahu. Bagi pura Banda Dawang Pak, bapaknya kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Berapa kali keluar bantuan tidak dapat, tidak pernah dapat. Ada warna saudara aku di situ pinjam Pak. Iya, kalau lagi pura apa beli obat, beli apa Pak? Ku tanya itu Pak Desa, tapi nak bilang nanti di belakang kasih kebantuan. Bagaimana di belakang mau tomak ini? Kabantuan kaga nama masyarakat eko kasih tahu miskin aga berede dana ya reki ga masuli tapi de ga uler ke manu ki boleh libek kasih ga ke jangan sakit sagar berede jadi kau tamangan masuli makko jadi napa no imatu liwen an toni koe ka boleh ko mikir mati tapi aromai de ga aga ya sebelum ka masuli berpambagian 10 liter 5 liter ya reki 10 pokok lambing ini si 5 liter mi atau ne pusukuru ga aga iko makunrai na monre bola uranede mi engka matu rapat-rapat de iunda ki makunrai kadang-kadang tu makunrai lo ko kamaga parumpa-rumpa mo de na ipake ko kurane de SD karena kasih de ko masih sekolah pero mai de gaga guru bayar bola ko kasih lebih siaga mi ko rasakan sa di bola de na ganda 20 lebih 10 engka sia sekolah de gaga guru masih sekolah tu sia so daulat telulat de masih sekolah. Status saya janda, tidak sering keluar bantuan tapi saya tidak dapat. Data saya sering diambil berulang-ulang kali. Tidak tahu alasannya apa itu pemerintah, karena dia tahu sendiri saya orang miskin, orang tidak mampu, tapi dia tidak masalah bantuan. Salah satu hal yang menjadi usaha dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan di wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah dengan membentuk suatu wadah pendidikan non-formal yang dikenal dengan nama Sekolah Perempuan. Menceritakan apa kisah-kisah sedita. Ya Bu, jadi masih siri Bu, karena
inilah tempat kita mencerita. Maka pasti disuruh untuk mencari cerita. Alhamdulillah selama saya ikut anggota sekolah perempuan, saya itu sudah banyak pengalaman, sudah banyak mengerti bilang, oh ini saya pantas perjuangkan. Akhirnya saya dapat bantuan seperti kayak ini mesin di belakang saya. Saya selalu juga dilibatkan musrembang musdus, musrembang dusun, musrembang desa, dan musrembang kecamatan. Selama saya menjalani sekolah perempuan ini sudah 3 tahun lebih ini, alhamdulillah Pak, banyak sekali perubahan yang saya dapatkan dari sekolah perempuan ini. Pertama-tama saya bisa berkomunikasi di antara 10 pulau anggota sekolah perempuan di sana, dan masyarakat lagi di sini tidak memandang remeh lagi sama saya karena bilangnya juga kita sudah ada perubahan. Dulu kan saya pemalu Pak, orangnya pendiam, tidak keluar rumah karena status saya begitu Pak, janda, jadi ya agak dulu keluar rumah. Tapi sekarang Pak, ini selama ada sekolah perempuan saya ikuti, saya pintar maka bicara, bertemu saja dengan bapak-bapak yang pakai dinas. Saya dulu tidak Pak, sekarang biarpun di forum saya berani tampil sudah. Alhamdulillah, yang saya rasakan selama bersama sekolah perempuan banyak sekali perubahan, terutama pada diri saya sendiri, dari keluarga juga banyak, karena yang namanya larangan-larangan untuk pergi itu kemana-mana itu sudah tidak ada lagi di keluarga saya. Bahkan dia juga mendukung saya untuk mengikuti sekolah perempuan karena dia melihat dari sisi perubahan dari diri saya sendiri. Bahkan saya juga menerapkan, menyampaikan kepada keluarga saya apa itu sekolah perempuan, apa saja kegiatan dalam sekolah perempuan, sehingga banyak membawa perubahan positif dalam diri saya sendiri. Sejak adanya sekolah perempuan, kami banyak mempelajari mengenai hak-hak kami sebagai seorang perempuan. Nah, di situ diajarkan kepada kami bagaimana cara perempuan bisa maju, bagaimana perempuan bisa mensuarakan suaranya. Dengan adanya itu saya sudah bisa bercerita dan mengutarakan pendapat baik di masyarakat, di teman-teman seanggota sekolah, di masyarakat maupun di pemerintahan. Dulu kan saya pemalu sekali, saya tidak pernah kemana-mana. Sekarang saya sudah bisa berani berbicara di depan orang banyak, dan saya sudah bisa mengikuti setiap ada rapat atau musdus, musrembang, baik di tingkat desa, di kecamatan, saya sering dilibatkan. Mana ni mana ni kada aro gender dengan set kada iseng, tapi alhamdulillah yang kada iseng kena gender dengan set urane reka dikena bantu di lebih-lebih pamakun raya atau makanya biasa tu mai makada agi ko tujuan no ko dapur nga padahal di tomi lo karyan ya bantu lah kait urane de di tomi na bantu ki ya lo kana runtun ilmu enggak kana karena anu ni matanda di perbedaan 100% nih waktu nade gaga sekolah perempuan. Harapanku semoga sekolah perempuan ini semakin berkembang terus supaya kita bisa mendalami lagi tingkat pengetahuan. Karena selama ini kita merasa bodoh karena tidak adanya sekolah perempuan. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak untuk sekolah perempuan, karena di sinilah di sekolah perempuan saya dapat pemahaman, ilmu, pengetahuan yang banyak yang tidak tahu saya sejak dulu Pak, dari dulu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas adanya sekolah perempuan, karena di situ di sekolah perempuan masyarakat sudah bisa menyuarakan hatinya, sudah bisa dia berbicara.
pertama sangat bersyukur atas kehadirannya sekolah perempuan yang membantu pemerintah daerah ini. Saya kira kita semua memahami bahwa kehadiran mereka sangat-sangat membantu daripada program, khususnya program-program pemerintah. Jadi kadang-kadang ada yang saya tidak mampu sampaikan langsung kepada masyarakat. Kemarin saya sampaikan kepada sekolah-sekolah perempuan, saya datangi untuk bisa membantu saya mensosialisasikan yang namanya program-program yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa, khususnya yang ada di kepulauan. Dan saya kira sangat-sangat positif sekali. Malah saya selalu minta untuk lebih diperluas lagi, bukan cuma di pulau, tetapi kalau bisa kita harapkan juga yang di pegunungan juga ada. Tentu kalau masalah keterlibatan pemerintah, saya siap saja. Kami dengan teman-teman yang ada di DPR setiap apapun yang menjadi kendala-kendala, kami akan siap hadir untuk membantu menjalankan program daripada sekolah perempuan ini. Saya kira yang pertama memang kemarin kita sudah lakukan komunikasi dengan pembimbingnya bahwa malah ada beberapa ide-idenya dari anak-anak kita sekolah perempuan itu yang kita masukkan menjadi satu program. Tentu kalau anak-anak kita ini mau jalan, mau apa dan sebagainya, tentu kan harus ada yang namanya kebijakan moneter, kebijakan ya kami siap di situ. Kalau perlu memang kita nanti saya melakukan pendekatan kepada teman-teman di DPR supaya ada membantu, bukan berarti bahwa apa yang namanya, karena ya kita siap membantu untuk termasuk masalah penganggaran kalau dibutuhkan itu. Untuk saudara-saudara saya, sahabat saya di sekolah perempuan ini tetap eksis karena kamu tidak sendiri. Di sana hadir namanya Samsudin sebagai bupati, hadir pemerintah untuk kita bersama-sama menjalankan program-program yang mau dilakukan, yang akan dilakukan oleh sekolah perempuan ini.